Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini kita masih di kandang puyuh. Kita akan cerita juga masih seputar perpuyuhan. Oke teman-teman. Puyuh yang biasa diternak di tempat kita ini adalah, kalau nggak salah namanya jenisnya Coturnix japanica. Nah, kenapa puyuh bisa dijadikan unggas petelur? Karena sifat alaminya dia kayak si betina ini selalu bertelur saja gitu ya. Jadi kalau di alam bebas, puyuh itu yang mengerami itu malah induk jantannya teman-teman ya. Jadi kayak begini. Namanya puyuh betina itu dia itu hanya kawin dan bertelur, terus telurnya ditinggal itu. Nah, puyuh jantan itu yang mengerami ya di kondisi alamnya. Nah, ini dimanfaatkan, dibudidayakan oleh manusia bahwasanya kayak itik gitu ya, dia cuman bertelur saja tapi nggak mengeram. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk dijadikan budidaya untuk diambil telurnya. Jadi awalnya kayak gitu, telur puyuh dulu itu nggak terlalu banyak teman-teman peternak puyuh. Nah, ternyata permintaan puyuh ini kelihatannya cuman kayak jajanannya anak kecil, tapi ya luar biasa juga ini omsetnya teman-teman ya. Akhirnya mulailah puyuh ini dibudidayakan secara profesional. Nah, akhirnya terjadi persilangan-persilangan di mana para breeder ini mencari puyuh-puyuh dengan bibit-bibit terbaik. Ini disilangkan dengan ini, dicari yang produksinya bagus, terus makannya, konversi pakan ke telurnya bagus. Jadi imbang antara jumlah pakan dan hasil produksi telurnya. Daya tahannya terhadap penyakit juga diperhatikan. Nah, semakin lama sekarang ada bibit-bibit ini ya, bibit-bibit puyuh yang unggul gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang sekarang dipelihara sama peternak-peternak itu. Nah, untuk produksi telurnya itu berapa ya ini teman-teman ya. Ini aduh, ini ada yang jatuh ini teman-teman. Nah, ini jatuh, sudah bolong. Jadi untuk produksi standarnya puyuh itu berapa, itu untuk kita bisa produksi sekitar 80% itu sudah bagus teman-teman ya. Jadi kalau kita konversikan nanti dengan pakan ya, jumlah pakannya dibutuhkan, kalau harganya masih lumayan bagus atau dibilang standar aja, produksinya telur ini kalau dibuat beli pakan masih nutut lah buat beli pakannya, masih ada marginnya untuk kita kumpulkan segera menyelesaikan break even pointnya. Jadi intinya ternak itu memang ya kita harus bisa membuat margin sebesar mungkin antara biaya pakan tambah biaya produksi termasuk obat dan vitamin dengan harga jual telurnya. Harga jual ditentukan pasar, kita nggak bisa memilih. Tapi kalau produktivitas kita bisa usaha untuk memproduksi yang bagus dengan menjaga kesehatan sama ini apa ya, performan dari ternak kita. Oke teman-teman, jadi nah itu kalau lihat sudah bertelurnya gini senang-senang aja. Tapi kalau lihat pas nggak sehatnya, produksinya jelek ya mesti stres-stres saja. Oke ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lagi sekarang tertarik atau berbudidaya puyuh, tetap semangat, karena ini di tempat saudara saya ini dia ternak puyuh kayaknya kalau sudah 10 tahun adalah. Jadi kalau dibilang ini sebagai usaha tambahan yang kontinuitasnya bisa kontinuitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, kayaknya puyuh ini bisa. Soalnya puyuh itu, ini saya lihat sendiri, ini adik sepupu saya ini untuk puyuh ini sudah lebih dari 10 tahun. Dan ya kalau rugi kan ya nggak mungkin diterusin ya, yang jelas ini pasti untung. Kalau adalah kadang untung kadang rugi,
Ya itulah fluktuasi kehidupan dalam dunia peternakan. Oke teman-teman, saya akhiri dulu untuk cerita kali ini. Nanti kalau ada yang menarik lagi untuk dibahas akan kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.